Shalom adik-adik terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati adik-adik senantiasa. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus menang terhadap badai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kalau kami masih sehat, itu pun anugerah Tuhan. Dan saat ini kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan secara online di tengah-tengah situasi COVID-19 yang masih tidak memungkinkan bagi kami untuk bisa bertemu. Tetapi biarlah Engkau menaruhkan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, ya Allah kami. Saat ini biarlah Engkau menolong hamba-Mu dan adik-adik boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah adik-adik pernah mendengarkan berita kapal tenggelam? Pasti ya, sungguh menakutkan ya, menyedihkan. Karena apa? Ada orang-orang yang di dalamnya ikut juga tenggelam ke dasar laut ataupun sungai atau danau. Tentu itu sangat menakutkan adik-adik. Nah, pada hari ini kita mendengarkan kisah perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sebelumnya, Tuhan Yesus di dalam perjalanan mereka bersama murid-muridnya melayani adik-adik. Ada orang-orang yang sakit disembuhkan. Siapakah mereka yang disembuhkan itu? Ada orang kusta. Orang kusta itu kan adik-adik orang yang tubuhnya seperti sakit gatal-gatal dan pokoknya penyakit kulit yang tidak tersembuhkan. Dan pada waktu itu orang sangat jijik melihat orang yang sakit kusta. Ada juga orang yang lumpuh. Nah, orang yang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan. Tentu dia sangat mengalami kesulitan kalau pergi kemana-mana. Ada juga yang sakit demam disembuhkan. Nah, tentulah adik-adik, murid-muridnya Tuhan Yesus juga menyaksikan itu. Bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus juga tahu bahwa yang melakukan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah sore adik-adik, mereka mau menyeberang di Danau Galilea. Yesus mengajak mereka naik ke sebuah perahu. Nah, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu. Nah, waktu mereka di dalam perahu, tiba-tiba angin sekonyong-konyong mengamuk dan ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Apa itu artinya ditimbus gelombang? Nah, kalau pernah menyaksikan kapal di danau atau di laut ketika gelombang yang besar, adik-adik bisa melihat ataupun membayangkan airnya masuk ke dalam perahu. Berarti kalau airnya masuk ke dalam perahu, berarti apa yang akan terjadi? Mereka bisa tenggelam. Tapi waktu situasi saat itu terjadi, yang anehnya
Yesus bisa tidur terlelap adik-adik. Nah, tiba-tiba murid-murid itu panik. Tiba-tiba mereka menggoncang-goncangkan Yesus. Bangun, bangun, kita celaka. Nah, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Sebenarnya mereka kenal siapa itu Yesus ya. Mereka menyebutnya Tuhan. Tapi persoalannya adik-adik, mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Mereka tidak tahu kuasanya Tuhan Yesus. Mereka hanya bisa mengerti bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Yesus dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi mereka tidak yakin bahwa Yesus berkuasa atas angin dan danau. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan adalah bukti bahwa murid-muridnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketakutan membuat hidup kita menjadi panik. Ketakutan membuat hidup kita tidak tenang. Demikian juga yang dialami oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan di dalam perahu. Mereka gelisah. Mereka takut mati. Nah, tetapi di dalam situasi itu pun mereka datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus bangun menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Menghardik itu artinya mengusir adik-adik. Angin, tenanglah kamu. Danau, tenanglah kamu. Nah, pada waktu itu situasinya kembali menjadi tenang. Lalu yang terjadi adik-adik, mereka semua heran. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Padahal sebelumnya mereka sudah mengaku, "Tuhan, tolonglah kami." Nah, bagaimana dengan adik-adik ketika saat ini mengalami ketakutan? Ketika adik-adik mau bepergian naik perahu ataupun naik kapal, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik takut? Nah, bagaimana adik-adik supaya tidak takut? Tentulah menyerahkan perjalanan kepada Tuhan. Nah, saya mau akhiri firman Tuhan ini. Sering sekali pada saat ini ada orang pergi liburan ke tempat wisata. Di sana ada namanya sepeda gantung. Siapa yang pernah lihat sepeda gantung? Bisa naik sepeda di atas tali dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Nah, kira-kira kalau adik-adik sendiri naik sepeda, berani nggak ya? Nah, bisa saja nggak berani ya, tidak berani karena bisa jatuh dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang tua adik-adik yang mengajak untuk naik sepeda gantung itu, berboncengan di atas sepeda, di atas tali, dan meluncur di atas tali yang di pohon itu. Apa yang Anda adik-adik lakukan? Pasti mau ya, senang sekali ya. Mengapa adik-adik bisa mau? Mengapa adik-adik sungguh tenang dan ikut? Tentu adik-adik karena percaya sama Bapak ataupun orang dewasa yang mengajak adik-adik naik sepeda. Nah, demikian juga adik-adik dalam hidup ini. Seharusnya murid-muridnya Tuhan Yesus tidak perlu takut di dalam danau itu. Karena mereka sudah melihat peristiwa yang sudah Yesus lakukan. Yesus yang menyembuhkan yang penyakit kusta. Yesus yang menyembuhkan hamba perwira yang lumpuh. Yesus yang menyembuhkan mertuanya Petrus. Tentu
dengan kuasa itu seharusnya mereka tidak lagi mengalami ketakutan. Tapi mereka takut. Mengapa? Karena tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika angin menembus perahunya, mereka takut. Mereka gelisah. Mereka lupa bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka lupa bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi, termasuk lautan, termasuk danau, termasuk sungai. Yesus juga yang menciptakan angin. Jadi tentunya ya semua yang diciptakan oleh Tuhan tunduk kepada Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Percayalah, Yesus bukan saja dapat menyembuhkan, tapi Dia juga berkuasa terhadap apa yang diciptakan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan juga yang menyelamatkan kami. Di tengah-tengah situasi dunia saat ini, tengah-tengah Indonesia yang banyak bencana alam, kami percaya bahwa Tuhan menaklukkan itu semua, sehingga kami pun tidak perlu takut. Dan kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sakit, orang tua yang sedang sakit, bahkan siapapun kami yang mengalami kesusahan, Tuhanlah yang hiburkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.